Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, pastikan berjalan di dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, pastikan jalan di dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan jalan di dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Tentunya dalam program Bandung Menjawab. Dan sangat spesial sekali karena Bandung Menjawab hari ini menginjak di episode pertama tahun 2024. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host Bandung Menjawab pada edisi hari ini Selasa 23 Januari 2024. Dan seperti biasa Bandung Menjawab sekarang ini kita biasanya kan ada di Taman Dewi Sartika, ada di taman-taman yang ada di Kota Bandung. Tapi spesial episode pertama kali ini Bandung Menjawab diselenggarakan di Olaneo Cafe Bandung ya. Dan pembahasan juga ini sangat menarik untuk membuka episode Bandung Menjawab di pertama ini perdana di tahun 2024. Kita akan membahas terkait calon Dewan Pengawas dan calon Direksi Perumda Pasar. Ini seperti apa sih? Dan kenapa harus dibentuk calon Dewan Pengawas ini, terutama Direksi Perumda Pasar Juara. Seperti apa keseruannya, makanya tetap simak di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Tapi sebelum kita serahkan kepada moderator cantik kita, Haris ingin mengingatkan kepada wargi Bandung, boleh dong share link YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung kepada teman-teman, terus juga sahabat, keluarga, siapapun itu. Karena informasi-informasi menarik seputar Kota Bandung ada di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan langsung saja untuk pembahasan kali ini kita akan serahkan kepada moderator cantik kita yang sudah siap-siap bersama kedua narasumber kita. Silakan Nadia Hafizah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, senang sekali saya Nadia Hafiza bisa menyapa kembali wargi Bandung di Bandung Menjawab. Yang pastinya hanya di acara ini kita akan berbincang mengenai topik-topik yang hangat di kota Bandung. Nah saat ini kita akan berbincang mengenai seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Juara di kota Bandung. Untuk itu sudah hadir bersama saya Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung Bapak Tubagus Agus Mulyadi SOS MM. Dan juga sudah hadir bersama saya anggota Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi Perumda Pasar Juara Kota Bandung Bapak Yogi Suprayogi Sugandi SOS MA PhD. Oke, halo Pak. Apa kabar Pak Yogi? Pak Agus. Selamat pagi Teh. Pagi Pak, sehat Pak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Nah saat ini kita akan berbincang nih tentang pastinya proses yang sedang berjalan ya Pak ya. Yaitu mengenai seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Juara. Nah Pak Yogi, sebetulnya bagaimana sih sekarang perkembangan terkini dari proses seleksi tersebut? Nah apakah terdapat milestone yang telah dicapai selama proses ini Pak Yogi? Ya jadi awalnya saya dengan anggota tim ya, ada Profesor Yudi Ajis, mungkin sebentar lagi juga bergabung. Kemudian ada Bu Dr. Prita Amalia, kebetulan kami bertiga ini adalah akademisi Teh. Baik. Jadi kalau saya kepakarannya di kebijakan publik, di Fakultas Ilmu Politik, ada Bu Dr. Prita juga yang di Fakultas Hukum ya. Kemudian ada Profesor Yudi, beliau di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi sebetulnya pansel ini lengkap. Jadi kita punya misi itu adalah bagaimana memperbaiki BUMD di Kota Bandung ya Teh. Karena kalau kita lihat bicara Kota Bandung ini, isu strategisnya itu adalah bagaimana sebetulnya badan usaha milik daerah ini satu fungsinya itu sebagai fungsi sosial. Baik. Jadi bukan fungsi bisnis nih yang pertama. Sosial Karena juga ya Pak ya? Fungsi sosial. Nah yang kedua baru kita bicara fungsi bisnisnya. Yes. Karena fungsi sosial itu dalam artian begini, kalau kita berbicara PD Pasar misalnya, Baik. itu kan ada fungsi bagaimana PD Pasar itu misalnya memperbaiki tata kelola tentang sembako nih misalnya. Jadi bukan hanya Bulog saja yang berperan di situ, tapi juga ada PD Pasar misalnya. Nah, pengelolaan ini memerlukan pemimpin yang transformatif. Baik. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemimpin yang transformatif ini harus mencari talent-talent ya, yang baik juga. Baik. Tapi dalam artian kami di panelis walaupun kami banyaknya akademisi, kita lagi tidak sedang mencari yang paling pinter gitu ya, IPK-nya 4,5 dan sebagainya, enggak. Kita cari yang terbaik. Iya. Itu baik. Teh. Yang paling cocok begitu ya Yang untuk paling posisinya yang memenuhi, pastinya bisa memenuhi fungsi tadi ya, Betul. sosial dan juga bisnis. Nah Pak TB ini untuk sejauh ini bagaimana nih keterlibatan bagian perekonomian dalam proses seleksi ini? Oh iya, untuk bagian perekonomian selaku pembina teknis dari BUMD yang ada di Kota Bandung ini, jadi langkah awal kita tentu saja memfasilitasi regulasi. Baik. Regulasi dan juga memfasilitasi, mengkoordinasikan dengan BUMD juga. Pertama kita memang menyampaikan bahwa kondisi direksi maupun dewas ini sudah habis masa jabatannya. Ada yang habis, ada juga yang mengundurkan diri, artinya ada kekosongan. Kekosongan jabatan ini kita sampaikan kepada Pak Wali Kota selaku KPM, kuasa pemilik modal, kemudian Pak Wali Kota ini nanti akan menugaskan perangkat di bawahnya dalam hal ini bagian ekonomi untuk membentuk tim seleksi. Dalam bilah kepalanya sudah terbit beberapa minggu yang lalu. Baik. Ketuanya sebetulnya Pak Sekda, ketuanya Pak Sekda, wakil ketuanya Pak Asisten 2, kemudian tim pansel anggota Pak Prof Yudi, kemudian Dr. Yogi dan juga Dr. Prita. Kalau saya posisi sebagai sekretaris, merangkap juga anggota sekretariat. Jadi kami memfasilitasi proses ini dan tahapan sampai saat ini pertanggal 19 Januari kemarin itu sudah dimulai pendaftaran. Pendaftaran yang akan berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Jadi nanti dihimbau saja, mungkin dibantu sosialisasi sama Diskominfo untuk bisa tadi sesuai dengan harapan pansel mencari sebuah talent yang memang
tidak hanya cakap tapi juga agile lah, yang lincah juga belum Baik. bisa. Sebentar itu gitu. Berarti memang memfasilitasi begitu ya, Ya. Pak ya, untuk bisa proses seleksi ini berjalan dengan baik. Pastinya menjadi support system yang baik begitu ya Pak ya. Nah Pak Yogi, sejauh ini sudah ada berapa calon sih yang mendaftar untuk posisi Dewan Pengawas dan juga direksi begitu untuk Perumda Pasar Juara ini? Ya kalau yang mendaftar saya lihat sebetulnya belum ada yang daftar ya sekarang. Oh begitu, belum ya? Karena mungkin biasalah kayak mahasiswa ya, last minute sistem kredit semester, karena memang terkait tadi beberapa syarat ya. Baik. Ada beberapa syarat yang memang ini harus terpenuhi dulu. Kita kan pengumuman baru tanggal 19 kemarin ya. Jadi memang mereka harus memenuhi syarat-syarat administratif, dan syarat-syarat administratif ini memang ada yang misalnya berhubungan dengan instansi lain. Misalnya harus membuat SKCK Baik. ya. Terus kemudian harus legalisir dan sebagainya. Nanti mungkin secara teknis oleh Pak Kabag ya akan dijelaskan. Tapi menurut saya seleksi ini adalah seleksi yang tidak ada preferensi. Jadi tidak ada arahan siapa si A, si B, si C, nggak ada. Jadi kami sangat independen menentukan, bahkan yang sudah disepakati itu adalah kami sedang mencari orang yang terbaik, talent yang terbaik. Bukan orang yang, mohon maaf ya, bukan hanya pintar saja, tetapi yang terbaik. Terbaik. Nah ini sebetulnya kan belum ada calon nih yang mendaftar. Carinya yang terbaik. Mungkin ini ada yang tertarik nih yang menonton Bandung Menjawab. Sebetulnya seperti apa sih Pak yang terbaik menurut Bapak itu kriterianya seperti apa begitu Pak? Iya, tadi dengan kompleksitas permasalahan yang ada di PD Pasar, dan kemudian kan kami ini di tim panelis ini sudah banyak sebetulnya Teh Nadia riset terkait tentang PD Pasar ini, mulai dari optimalisasi asetnya, proses inovasi bisnisnya, yang rata-rata sebetulnya kalau kita lihat dari hasil riset ini menunjukkan datanya PD Pasar ini sedang tidak baik-baik saja. Misalnya begini, ada piutang yang masih saat ini hampir bertahun-tahun yang belum bisa dibayarkan. Misalnya ada persoalan masalah operasional pasar yang masih belum baik-baik saja. Nah ini yang harus ditangkap nanti oleh para talent-talent baru ini. Jadi jangan sampai nanti pas masuk kaget, malah mau mundur ntar. Nah itu Waduh, kok gini gitu. Karena memang kelihatan gagah gitu ya, direktur utama, direksi begitu ya Pak ya. Tapi dalam artian ini bukan mencari yang orang coba-coba, harus mencari orang yang berpengalaman menangani berbagai macam persoalan di PD Pasar. Berarti tidak ada spesifikasi profesi yang diminta begitu ya Pak ya? Ada. Jadi spesifikasinya nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Kabag ya. Tapi dalam artian kami sudah berdiskusi cukup panjang. Misalnya kita mencari bukan hanya job seeker nih. Misalnya job seeker begini. Ada yang usianya baru lulus S1. Terus dia mendaftar di Dirut Pasar. Apakah dia mampu atau tidak mungkin harus dibuktikan. Tetapi kita kan baru lihat. Mohon maaf ini kan saya juga kadang-kadang kalau ngajar ke mahasiswa ilmu manajemen, mungkin dia bisa dapat A, tapi realitas di prakteknya mungkin akan berbeda. Sama lah kalau misalnya jadi host ya, kalau jadi host kan mungkin teorinya harus selalu ke depan, tapi kan dalam realitas kan kadang-kadang kita ada dinamika. Nah dinamika ini yang sebetulnya kami cari. Sejauh yang mana siap ya, yang siap berdinamika. Yang siap berdinamika. Itu, Teh. Nah kalau dari Pak TB sendiri nih sebagai dari perekonomian Kota Bandung, apa sih harapan utama dari proses seleksi ini? Atau mungkin Pak TB punya kriteria sendirikah untuk mengisi posisi-posisi yang kosong tersebut? Enggak, kalau kriteria sebenarnya sudah diatur dalam P38 ya, 37 tahun 2018 lah. Aturannya sudah jelas, minimal S1, kemudian juga ada tambahan-tambahan kriteria yang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing BUMD ya. Nah, itu yang disepakati dengan Pansel. Namun demikian, ini kan ada tiga posisi yang dilakukan seleksi. Yang pertama adalah Dewan Pengawas, ini juga ada batasan usia. Dewan Pengawas ini secara umumnya bisa 3, namun ini kita yang seleksi ini hanya 2, karena 1 perwakilan dari pemerintah sudah terisi, hanya tinggal dari di independennya. Itu usianya maksimal 60 tahun. Kemudian untuk 2 direksi lagi, direktur utama dan direktur operasional yang selama ini ditinggalkan atau kosong, itu ada batasan usia juga tadi yang disampaikan Pak Yogi,
bukan fresh graduate bisa langsung ikut. Nah itu juga perlu Job seeker ya? Job seeker dan perlu experience ya. Perlu pengalaman lebih untuk bisa bagaimana mengembangkan sebuah perusahaan. Nah, sehingga Pansel itu memberikan batasan minimal usianya itu 35 tahun. 35 tahun. Sebetulnya S1-nya bisa segala jurusan, namun memang lebih dibutuhkan yang mungkin memiliki kemampuan manajerial. Selain itu juga punya pengalaman dalam perusahaan, baik minimal 5 tahun dalam pengalaman selaku mengelola sebuah perusahaan. Oke. Untuk kompetensi ekonominya nih Pak, mungkin ada yang diharapkan untuk bisa menunjang perekonomian di Kota Bandung begitu? Ya, mempunyai pertama kan kuncinya rencana bisnis ya. Rencana bisnisnya dulu, bagaimana sebuah perusahaan ini punya perencanaan yang baik dan bisnis yang memang menyesuaikan dengan karakteristik di masing-masing BUMD. Kemudian juga diperlukan tata kelola perusahaan yang memang baik. Kemudian juga pemahaman terhadap bentuk kerjasama, beberapa teknik macam kerjasama juga ini perlu dimiliki oleh seorang direktur maupun juga direktur operasional. Kemudian juga yang memahami persoalan hukum, makanya tim Pansel ini ada dari hukumnya, karena sangat bersinggungan nanti ke depannya dengan persoalan-persoalan kerjasama ini. Ada implikasi terhadap hukum. Nah itu, beberapa pengalaman yang lalu memang sisi kelemahan ada di sana, ada di sisi itu, sehingga kita dari pihak pemerintah dan juga Pansel ini sepakat untuk mencoba ingin memperbaiki ruang-ruang yang selama ini kurang bagus dan perlu dibenahi. Menurut saya si hukum dan kerjasama ini yang memang selain tadi ya, yang mampu membaca dan juga membuat rencana bisnis, walaupun juga tidak hanya sendiri oleh Dirut, tapi itu kolektif kolegial yang menjadi sebuah kesatuan bagaimana membawa perusahaan ini bisa bergerak menunjang ekonomi. Nah, ekonominya tumbuh, ya kita sih imbas Pak ya. Kalau kami di pemerintah nanti laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, kemudian juga Gini rasio, nanti itu imbas daripada proses sirkulasi daripada ekonomi sirkular di Perumda Pasar itu. Baik, berarti memang harus ada kompetensi ekonomi begitu ya untuk bisa menempati posisi Dewan Pengawas dan juga direksi di Perumda Pasar ini. Nah, untuk ke masyarakat sendiri adakah perhatian khusus yang diberikan nih Pak Yogi, dan apakah ada aspirasi dari masyarakat, karena kan memang ini perusahaan juga untuk masyarakat, kesehariannya keterlibatan dengan masyarakat, apakah aspirasinya sudah ditampung dan juga apa feedbacknya Pak Yogi? Ya, jadi kalau kita bicara pasar tadi ya, kembali lagi kita kan bukan bicara hanya bisnis dan ekonomi saja di situ. Di situ ada dinamika sosial juga. Ya misal contoh lah ya, di situ ada pedagang, pembeli. Kita tidak menutup mata, ada preman juga di situ misalnya. Betul. Misalnya ada ada tingkat kriminal yang tinggi, ada tingkat kriminal yang rendah. Kita tidak masuk di ruang yang hampa, tapi ini adalah ruang yang benar semua sudah terisi di dalam semua titik. Nah, oleh karena itu sebetulnya dinamika ini saya harapkan sebetulnya Dewan Pengawas, Dirut, calon-calon Dirut, calon-calon direktur operasional itu bisa bukan hanya sisi bisnisnya saja yang ditekankan. Tadi kalau kata Pak Kabag harus sisi hukumnya, saya setuju, harus ada sisi hukumnya yang diperkuat. Ada sisi sosiologisnya. Betul. Dia ada sisi antropologisnya, karena kalau kita bicara pasar sekarang ya, ini bukan hanya fenomena di Bandung saja. Di seluruh Indonesia saya lihat ruang-ruang dagang itu sudah mulai berkurang teh. Sekarang kan ada aplikasi, beberapa aplikasi ya, misalnya TikTok ya, dia kan bisa jualan lagi tuh sekarang, Shopee. Beberapa Shopee dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana transformasi bisnis yang tidak bisa dilawan. Karena kan eranya emang era digital gitu ya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana PD Pasar ini mentransformasi budaya konsumennya itu menuju ke budaya yang transformasi digital misalnya. Itu kan itu bagian dari bisnis lah. Nah, tapi di sini juga ada yang paling kuat itu adalah sisi sosiologisnya misalnya. Sosiologi kebijakannya, bagaimana misalnya ada salah satu syarat di situ ya Pak Kabag, dia harus memahami konteks pemerintahan. Kenapa? Ke depan itu Dirut, Dewas, Dirop ini harus sering berhadapan dengan Pak Kabag.
mengerti cara berpikirnya birokrasi. Betul. Makanya di situ dia harus memahami tentang Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, karena ada kewenangannya tuh pasar di situ seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya ada inovasi bisnis yang justru melanggar tata cara birokrasi bekerja. Nah, ini yang memang oleh kami juga di insight ya kepada calon-calon itu harus bisa memahami konteks pemerintah juga. Harus bisa memahami konteks masyarakat, bukan murni bisnis. Bisnis ada, memang mungkin 70% bisnis lah, 50% bisnis gitu ya. Tapi di situ ada sisi sosiologis Betul, tadi ya. betul. Ada sisi konfliknya, dia gimana konflik misalnya antar preman nih misalnya ya. Betul. Terus bagaimana konflik misalnya antar pedagang nih misalnya pengen berebut los pasar yang bagus, los berdagang yang bagus. Oleh karena itu sebetulnya kerjanya ini adalah kerja yang sangat berat. Dan saya pikir orang yang mau bergabung di sini hanya orang-orang yang mau beribadah. Betul, betul. Karena kenapa? Tadi dengan persoalan yang begitu jelimet, Betul. saya pikir ini orang sudah pasti yang talentnya itu di atas rata-rata. Betul. Itu teh. Karena nggak hanya mengatur tadi bisnis, tapi kita juga mengatur orang, mengatur proses sosial. Betul. Bagaimana pasar ini tetap damai begitu ya, Betul, dan bisa betul. berjalan setiap harinya begitu. Nah, mungkin itu juga menjadi aspirasi masyarakat ya yang ditampung oleh panitia begitu ya dalam proses seleksi ini. Tapi bagaimana nih Pak, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses seleksi ini adakah Pak Yogi? Iya, nanti mungkin bisa dijelaskan secara detail oleh Pak Oke. Kabag ya. Tapi aspirasi ini sebetulnya lebih banyak kepada bagaimana transformasi pasar-pasar dan kemudian kalau harapan dari Pemkot itu bisa menciptakan dividen. Oke. Dividen itu keuntungan Iya. yang signifikan lah. Jadi memang selama ini sudah ada dividen-dividen itu tetapi belum terlalu signifikan. Jadi mudah-mudahan PR-nya cukup banyak saya pikir ya. Kalau dijelaskan satu-satu mungkin ini 30 menit gak akan selesai. Gak akan cukup ya. Itu Harus 3 SKS. harus gitu. 3 SKS. Nah Pak Tewi mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih bentuk partisipasi masyarakat dalam proses seleksi ini Pak Tewi? Ya, pertama mungkin saya akan bawa dulu bahwa Bandung ini adalah kota konsumen. Kota konsumen yang memang sangat tergantung kebutuhan sehari-harinya itu pada pasar. Nah, pasar ini juga di dalamnya kan ketersediaan pasokan, kemudian juga lancarnya distribusi. Baik. Itu membuat perekonomian di kota Bandung ini bisa Berjalan begitu. jalan gitu ya. Makanya posisi pasar ini sentral sebetulnya untuk kota Bandung. Bayangkan kalau duit ada, barang yang mau dibeli nggak ada. Betul. Nah, itu kan ya. Nah, jadi Pusing ya Pak ya? pusing, jadi kita mau makan nggak ada beras misalnya nggak ada dibeli. Dan makanya itu fungsi pasar ini ke depan itu akan menjadi sebuah apa ya? Kedepannya itu menjadi terminal lah ya, tempat tadi. Termasuk juga ke depan memang kita ingin ada pasar yang memang menjadi kalau saya istilahkan bulog mini ya. Ada buffer stock yang nantinya bisa mengendalikan sebuah kondisi harga di Kota Bandung. Nah itu nanti arahnya kepada inflasi, kepada daya beli gitu ya. Nah kepada masyarakat sebetulnya yang bagaimana di proses seleksi ini perannya akan seperti apa? Ya kita mau buka sebetulnya ya partisipasi masyarakat yang mempunyai talent untuk dan challenge ya, talent dan challenge karena tantangannya cukup berat untuk di pasar ini. Kalau Kang Yogi tadi menyebutkan ini setengah ibadah gitu ininya ya, punya pada saat mau daftar itu harus punya jiwa selain dia merasa tertantang juga harus punya niat ibadah Bismillah untuk ikut ini. Nah ini juga harus dimiliki juga tuh. Makanya partisipasi masyarakat silakan di Bandung ini banyak sekali sumber daya manusia yang tangguh dan juga luar biasa. Silakan dibuka ikut saja Pak. Mbak ya untuk pendaftaran karena masih ada waktu, ini baru berjalan kurang lebih 2 hari. Prosesnya memang tadi ada yang dengan instansi lain, baik legalisir maupun juga SKCK, dan juga kita terbuka, insya Allah tim yang kita bentuk juga ini sangat independen. Kemudian keterlibatan nanti di akhir itu akan hanya prosesnya kurang lebih, kita akan proses kurang lebih ini mudah-mudahan ya sebelum bulan puasa ini sudah selesai. Sebelum bulan puasa ya. Harapannya seperti itu karena pengalaman 2 tahun yang lalu ya Kang Yogi.
Kita di akhir itu ada psikotes dengan juga tes kesehatan. Psikotesnya dengan ITB, nanti kita kerjasama dengan LetMe ITB, itu luar biasa. Psikotesnya bisa dari pagi sampai sore. Kebayangkan kalau bulan puasa gitu ya. Nah itu makanya kalau bulan puasa kebayang gitu ya. Kebayang ya. Makanya kita upayakan di depan. Bulan puasa juga ya Pak ya. Ini permintaan dan juga supply ini harus seimbang begitu ya Pak ya. Nah seperti yang tadi Pak Yogi katakan nih Pak TB, mungkin ada pesaing atau persaingan teknologi bahwa market itu tidak hanya offline tapi juga kita bisa membeli via online begitu. Ini bagaimana sih untuk Perumda Pasar sendiri untuk keep up dengan teknologi begitu Pak TB? Digitalisasi keniscayaan ya untuk bisa diterapkan di pasar. Sekarang juga sebetulnya sudah mulai menerapkan ya di beberapa pasar. Di Batos itu sudah mulai ya, kemudian juga dari 37 pasar memang 11 pasar dikerjasamakan. Jadi penggunaan teknologi digitalisasi ini juga mau tidak mau pedagang memang harus mendapatkan itu dan juga harus diedukasi. Nah, di sisi lain juga memang diperlukan kreativitas daripada pengelola pasar itu sendiri. Ya, kalau dalam minggu-minggu ini Kang Yogi ya, kita lihat Tanah Abang Pak. Tanah Abang ini kan tidak jauh kondisinya dengan Pasar Baru ya. Nah, kalau kemarin kita begitu dihajar TikTok itu ya online itu ramai sekali dan sekarang mulai muncul lagi. Tapi apa yang dilakukan inovasi oleh Tanah Abang? Nah, dengan memanfaatkan istilah just tip. Nah, ya kan? Jadi sistemnya just tip ya Pak ya? Jadi jeli melihat kondisi ya. Nah, Tanah Abang ini sekarang ramai lagi nih Tanah Abang. Just tip Tanah Abang gitu jadi, ya Pak? Jadi dengan melihat just tip, kenapa orang just tip ke Bangkok? Nah, sekarang di sana dibikin Little Bangkok. Di Tanah Abang dibikin Little Bangkok. Jadi ngapain jadi just tip, sekarang di Tanah Abang sudah ada. Nah, gitu ya. Itu hal seperti itu juga yang memang selain juga pedagangnya mungkin bisa live sale ya untuk di masing-masing ruang dagangnya. Hanya mungkin yang saya masih bingung kalau live sale-nya berupa ya daging ayam, nogah kemana. Ayo dibeli gitu ya, dipaketin gitu ya di live. Tapi bukan tidak mungkin ke depan itu mungkin ada layanan antar untuk apa mencari kemudahan daripada para konsumen yang membutuhkan. Misalnya kalau pasarnya belum bersih, becek dan sebagainya, nah ini juga mungkin membutuhkan layanan itu ke depannya. Bukan tidak mungkin ke depan. Untuk layanan itu siap disupport untuk pemerintah kah? Ya harus karena memang kalau rencana pemerintah kan sudah memberikan penugasan kepada pasar untuk melakukan operasional dan mempersilahkan apa yang akan dilakukan oleh Perumda Pasar itu sesuai dengan penugasannya itu dibebaskan oleh wali kota. Tinggal nanti apakah masih memerlukan support terhadap layanan, karena kalau kita lihatnya adalah fungsi pelayanan selain sosial tadi. Selain sosial adalah pelayanannya kalau masih membutuhkan support dalam bentuk penyertaan modal, ini juga sepanjang jelas dan disetujui oleh DPRD, ini juga tidak ada persoalan untuk Kota Bandung bisa memfasilitasi itu. Oke siap, berarti mungkin ini juga salah satu PR nanti ya untuk posisi-posisi yang kosong ini Dewan Pengawas dan juga direksi untuk bisa berkembang digitalisasi di pasar begitu ya Pak Yogi, betul nggak? Iya betul karena kita selain lihat dari sisi-sisi fungsi sosial, hukum dan sebagainya, tadi memang transformasi bisnis itu memang harus embedded ya, harus masuk di karakter dewas, karakter di rootnya dan di opnya, karena jangan sampai nanti fokusnya terlalu ke hukum semua, terlalu sosial semua, inovasi bisnisnya nggak ada. Betul. Ketinggalan zaman ketinggalan nanti zaman ya. Ditinggal itu. lagi sama konsumen. Betul. Mungkin harapannya Pak Yogi terakhir untuk proses seleksi calon dewan dan juga direksi Perumda Pasar ini seperti apa Pak Yogi? Ya, saya menghimbau karena dalam syarat itu adalah yang penting adalah warga negara Indonesia. Jadi tidak harus warga Bandung. Jadi tidak harus berKTP Bandung. Oh, oke. Ya, tapi di situ silakan orang-orang yang terbaik yang mau tantangan. Karena saya tadi cerita bukan masalah kompetensi saja, kemampuan apa ya? Dia untuk siap-siap beribadahnya itu justru yang lebih kita andalkan, karena sangat mungkin ke depan itu tantangannya bukan hanya tantangan profesional ya. Tantangan personalnya juga itu harus kuat. Nah, oleh karena itu saya mengundang masyarakat, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bergabung, karena sampai sekarang tidak ada preferensi siapapun yang akan bisa
jadi jadi pimpinan di sana. Jadi ini memang benar-benar independen dan kami menjamin mencari talent-talent yang terbaik dan bukan yang pinter ya tadi ya, bukan yang jenius, bukan. Kita cari yang terbaik. Terbaik ya. Mungkin Pak TB harapannya dalam proses seleksi ini khususnya untuk menunjang peningkatan ekonomi di Kota Bandung. Iya, yang tidak kalah penting juga adalah sebetulnya dinas ini. Jadi faktor komunikasi itu juga, ya, komunikasi juga ini harus dimiliki oleh seorang siapapun yang nanti warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri dalam seleksi ini, dan juga dia punya kemampuan komunikasi yang baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Kemudian juga antar lini artinya ya. Kemudian juga tadi tangguh dalam artian siap menghadapi berbagai persoalan dan juga siap dengan solusinya tentu saja gitu ya. Siap dengan solusinya. Kalau saya sih lebih suka mengistilahkan masalah itu pasti ada. Tapi masalah itu akan kita tempatkan sebagai apa? Kalau sebagai soal, kalau kita tempatkan sebagai soal, itu pasti ada jawabannya. Kalau mau pilihan berganda atau esai, harus ada jawabannya. Nah, orang-orang seperti itulah yang memang dibutuhkan untuk bisa membuat BUMD Pasar Juara ini sesuai dengan namanya, ya, juara gitu, pasar yang juara. Nah, pasar yang juara. Nah, seperti apa? Tentu saja sebagai harapan masyarakat. Mungkin ke depan juga bisa mengembangkan beberapa konsep pasar tematik, gitu ya. Pasar tematik, misalnya kayak ada pasar khusus obat, khusus alat-alat pertanian. Karena kalau di kita kan nggak ada lahan. Tapi kalau misalnya kita siapkan bibit yang bagus, alat-alat pertanian yang bagus ada di Kota Bandung, daerah-daerah ini akan belinya akan ke sini. Nah, ke depan mungkin pasar-pasar tematik atau juga yang sekarang sudah berjalan kayak Cihapit, ya Cihapit dengan betul. Sudah terbentuk ya, Kosambi di HW dengan ada HW itu kan ya. Nah, itu ke depan juga yang membuat kombinasi atau sebuah pasar itu tidak hanya melulu diisi oleh bapak atau ibu yang memang berbelanja untuk kebutuhan pokok ya gitu ya. Saya dapat testimoni juga dari pedagang di Cihapit, itu mereka senang bahwa Pak zaman sekarang ini yang datang ke pasar itu anak muda, mengantri tromboloni gitu ya. Banyak kuliner kekinian ya. Itu juga saling menguntungkan antara pedagang tradisional dengan juga beberapa tenan yang memang dikonsepkan ada di sebuah pasar yang menjadi hybrid untuk kegiatan jual beli di pasar. Ke depan mungkin hal seperti itu untuk bisa mengembangkan Bandung. Wah, luar biasa ya. Ternyata kualifikasinya ini banyak, harus tidak hanya pintar tapi juga harus cakap, begitu, harus memiliki kemampuan komunikasi, sosial, memiliki bisa transformasi ekonomi, kreatif juga. Tadinya saya mau daftar tapi nggak jadi apa? Sulit kayaknya ya. Oke, saya doakan juga lancar ya Pak TB dan juga Pak Yogi untuk proses seleksinya, dan juga kita menantikan sosok yang bisa memenuhi kualifikasi tersebut yang bisa membawa kondisi pasar di Kota Bandung ini semakin juara pastinya. Terima kasih sekali lagi Pak Yogi dan juga Pak TW sudah hadir di Bandung Menjawab bersama wargi Bandung semua. Dan kita juga harapkan ini bermanfaat untuk wargi Bandung. Mungkin di sini yang menonton ada yang tertarik untuk mencalonkan menjadi Dewan Pengawas dan juga direksi di Perumda Pasar, silahkan hubungin Pak Yogi ya Pak Yogi. Nanti siap-siap loh Pak, ada yang WA. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton Bandung Menjawab di channel Diskominfo. Saya Nadia Hafiza pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.